Nah, sehingga Ibu dan Bapak dari pelaksanaan refleksi yang sudah diselenggarakan oleh BPMP beberapa waktu yang lalu, pada akhirnya kami sudah bisa membuat daftar kendala dan tantangan dalam pelaksanaan IKM dan juga solusi dalam memperkuat IKM. Nah, ini sumbernya berasal dari Bapak Ibu sendiri sebagai sekolah yang kemarin kami kumpulkan di 6 titik itu untuk mendapatkan masukan terkait dengan pelaksanaan IKM-nya di sekolah masing-masing itu seperti apa. Itu sehingga nanti Bapak dan Ibu harapannya data yang kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan ini akan berguna untuk bisa mendapatkan pendekatan yang sesuai yang bisa diterapkan di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu dalam penggalian data yang kami lakukan ketika kami melakukan refleksi itu, Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kami ingin mengetahui tentang progres sekolah di dalam menyusun atau membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian di dalam penerapan pembelajaran dan asesmen, bagaimana satuan pendidikan di dalam menerapkan P5, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi, kemudian juga terkait dengan kekhususan jenjang dalam pembelajaran, pemahaman satuan pendidikan terkait dengan transisi PAUD SD yang menyenangkan, dan juga pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan kolaborasi. Jadi ada 5 poin ini yang menjadi diskusi kami dengan Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan pada saat kami menyelenggarakan refleksi di 6 titik tersebut. Dan hasilnya, Bapak dan Ibu sekalian, Pak, ini macet nih. Ini tes. Oke. Jadi dari hasil diskusi yang menjadi diskusi dalam kegiatan refleksi tersebut, Bapak dan Ibu, kami mendapatkan gambaran ya Bapak Ibu, mendapatkan gambaran terkait dengan pelaksanaan IKM di kabupaten kota, terkait dengan peran masing-masing, karena IKM ini tidak terlepas dari peran dinas pendidikan, peran satuan pendidikan, dan juga para pendidik atau guru, terutama di dalam bagaimana memastikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu bisa diwujudkan, terutama di dalam peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik serta pengembangan karakter melalui kegiatan baik intrakurikuler, pembelajaran yang berorientasi kepada penguatan profil pelajar Pancasila dan juga secara khusus kepada kegiatan kokurikuler P5, sehingga di situ memerlukan peran juga yang tidak sedikit, memerlukan peran juga dari pihak dinas pendidikan. Nah, dari poin diskusi yang kami bisa gali, Ibu dan Bapak, mohon izin dari pihak dinas pendidikan dalam pelaksanaan refleksi di beberapa titik kabupaten kota yang kami kunjungi, kami mendapatkan gambaran bahwa sebenarnya pihak dinas juga telah melakukan upaya untuk bisa memastikan bahwa sekolah itu sudah mengimplementasikan melalui IKM melalui dengan cara melakukan monitoring atau kunjungan ke sekolah. Namun informasi yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bahwa belum semua sekolah itu bisa dilakukan atau dikunjungi, sehingga ada beberapa sekolah juga yang belum sempat dikunjungi oleh Dinas Pendidikan, sehingga untuk memastikan bahwa sekolah ini kendala-kendala yang ada atau yang dihadapi oleh satuan pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka ini masih belum sepenuhnya bisa diperoleh secara komprehensif oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Seperti Bapak dan Ibu, nah beberapa dinas, mohon izin, beberapa dinas juga sudah melaksanakan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah melalui kegiatan yang dilaksanakan baik secara luring seperti sosialisasi, BIMTEK IKM, dan juga pendampingan. Beberapa kabupaten memang sudah berupaya untuk memfasilitasi, namun juga ada kendala-kendala ya Bapak Ibu ya yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan, dan juga ada strategi kebijakan yang kami tanyakan kepada dinas terkait dengan bagaimana intervensi Dinas Pendidikan di dalam memastikan sekolah-sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka ini secara mandiri tentunya itu bisa terfasilitasi. Dan sebagian dinas memang sudah menyusun program-program pendampingan dan sosialisasi dan sudah melakukan beberapa tahun ini ada beberapa dinas yang memang sudah maksimal di dalam melaksanakan pendampingan dan sosialisasi, walaupun memang ada keterbatasan dari Dinas Pendidikan. Nah,
Kesulitan yang dihadapi adalah tentunya yang pertama informasi terkait dengan keterbatasan jumlah pengawas. Kemudian juga yang berikut adalah belum semua pengawas mendapatkan penguatan tentang IKM. Kemudian yang berikutnya adalah anggaran dinas pendidikan terbatas sehingga tidak bisa mengundang seluruh sekolah untuk difasilitasi atau didampingi dalam pelaksanaan implementasinya di sekolah. Kemudian terkait dengan pemanfaatan PMM juga masih kurang, terutama kalau dari peran pengawas, memang masih ada pengawas satuan pendidikan yang kesulitan di dalam mengakses PMM karena belum bisa atau belum memiliki akun belajar.id. Nah, itu juga salah satu yang menjadi kendala atau kesulitan yang dihadapi. Kemudian dari diskusi kami bersama dengan Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan, ada beberapa upaya atau solusi yang sedang dipikirkan oleh Dinas Pendidikan adalah bagaimana bisa memaksimalkan peran pengawas Bapak dan Ibu dalam pendampingan IKM Kesatuan Pendidikan. Kemudian berharap bahwa BPMP juga bisa terus-menerus membantu di dalam rangka melakukan sosialisasi atau BMTEK IKM. Itu yang kami dapatkan terkait dengan informasi yang kami dapat dari pihak Dinas Pendidikan. Kemudian terkait informasi yang kami dapat peroleh dari kepala sekolah dalam hal praktik ya Bapak Ibu yang dilakukan dalam menyusun KSP, karena KSP atau kurikulum satuan pendidikan ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali sebagai panduan atau sebagai pedoman bagi sekolah di dalam rangka melakukan mengimplementasikan kurikulum yang tercermin mulai dari visi, misi, tujuan sekolah maupun di dalam program-program kegiatan dan juga di dalam struktur kurikulum sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ini masih banyak juga hal yang masih hasil yang kami dapatkan dari diskusi bersama Bapak Ibu Kepala Sekolah. Strategi yang diperoleh yang dilakukan adalah mencontoh Bapak Ibu dokumen KSP-nya, mencontoh dari sekolah lain, ada yang mengerjakan bersama-sama dengan guru dalam menyusun KSP berdasarkan contoh dari PMM, namun masih juga ada sekolah yang belum bisa menyusun KSP, serta masih ada sekolah yang belum menyusun KSP dikarenakan tidak mengimplementasikan kurikulum Merdeka walaupun sudah terdaftar sejak 2022. Nah, ini adalah informasi yang langsung kami peroleh dari Bapak dan Ibu pada saat pelaksanaan diskusi bersama. Kemudian tantangan apa saja yang dihadapi dalam menyusun kurikulum satuan pendidikan, yaitu adanya contoh belajar, banyak formatnya, sehingga sekolah bingung dalam menyusun KSP dengan format yang mana. Kemudian motivasi belajar masih kurang, literasi dalam memahami juga masih kurang, padahal ada banyak contoh, ada banyak panduan-panduan terkait dengan bagaimana cara menyusun KSP, bagaimana mengembangkan pembelajaran, bagaimana mengembangkan P5, itu sudah sejak lama sudah ada di dalam disediakan oleh Kemendikbudristek melalui platform Merdeka Mengajar. Hanya memang masih banyak sekali yang ternyata belum mengetahui bahwa ada panduannya di dalam PMM. Kemudian masih berharap menunggu pelatihan penyusunan KSP dari baik dari BPMP maupun dari Dinas Pendidikan. Itu dari tantangan dan juga harapan Bapak dan Ibu. Jadi upaya dan solusi dari tantangan yang dihadapi tersebut yaitu memberikan dukungan dan motivasi kepada guru-guru bagi sekolah yang tidak ada kombel, mulai berupaya membuat kombel di sekolah, kemudian melakukan supervisi dan pendampingan. Nah, terkait dengan KSP Bapak dan Ibu, ini kebutuhan pemahaman ya kepala sekolah terhadap kurikulum Merdeka, selain dari KSP tadi juga membutuhkan pemahaman yang utuh tentang kurikulum Merdeka dan P5. Kemudian yang kedua, membutuhkan pemahaman terkait transisi PAUD SD menyenangkan, kemudian membutuhkan pemahaman tentang asesmen serta panduan-panduan yang terbaru. Nah, terkait dengan panduan-panduan yang terbaru, ini yang menjadi fokus diskusi kita selama 2-3 hari ke depan, ya kita sama-sama mengenalkan panduan-panduan terbaru yang sudah dirilis oleh Kementerian untuk bisa menjadi pedoman di dalam rangka mengimplementasikan Merdeka, termasuk bagaimana memahami CP, bagaimana memahami terkait regulasi Permendikbud tentang kurikulum Merdeka, dan juga bagaimana memahami tentang panduan pembelajaran dan penilaian dan pengembangan P5. Ini akan menjadi diskusi kita untuk 3 hari ini.
harapan daripada kepala sekolah yaitu bagaimana mendapatkan pendampingan dalam menyusun KSP dan juga mendapatkan pelatihan seperti itu. Nah, untuk pengawas juga Bapak dan Ibu kami melakukan diskusi dengan Bapak dan Ibu pengawas. Pada intinya adalah Bapak Ibu pengawas juga sudah memberikan pendampingan kepada sekolah, kepada satuan pendidikan, termasuk memberikan pendampingan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih baik dan berpusat kepada peserta didik. Meskipun Bapak dan Ibu dari hasil diskusi dalam kegiatan refleksi tersebut, kami juga masih menemukan ada masukan Bapak dan Ibu dari satuan pendidikan, dari pengawas maksud saya, bahwa masih ada juga Bapak dan Ibu yang masih membutuhkan pemahaman terkait dengan bagaimana menyusun RPP ataupun modul ajar. Kemudian juga terkait dengan motivasi ya Bapak Ibu ya dari kepala sekolah, kemudian belum memahami tentang pedoman atau buku panduan, kemudian ya tadi Bapak Ibu belum memiliki dan terkendala dan kurangnya waktu belajar di sehingga Ibu dan Bapak adalah solusi yang diperoleh pada saat diskusi, yaitu berharap bahwa kegiatan-kegiatan pengawas akan lebih sering ya akan melakukan monitoring secara rutin ke Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka, kemudian memanfaatkan guru penggerak untuk bisa berdiskusi bersama sebagai praktik baik, kemudian diskusi sesama pengawas, dan berupaya untuk lebih sering belajar di platform Merdeka Mengajar. Nah, kebutuhan pemahaman Bapak Ibu mohon izin untuk Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan terkait dengan temuan daripada kami. Yang pertama adalah bahwasannya Bapak Ibu pengawas ini membutuhkan kegiatan yang bersifat peningkatan kompetensi pengawas terhadap implementasi kurikulum merdeka. Kemudian koordinasi antara bidang terjalin dengan baik, bidang-bidang teknis dan bidang GTK di Dinas Pendidikan, sehingga kegiatan pelaksanaan pendampingan di sekolah IKM itu bisa berkelanjutan, terutama dengan difasilitasi oleh tim PMO yang sudah terbentuk di sekolah-sekolah. Itu terkait dengan poin untuk kepala sekolah dan pengawas, Ibu dan Bapak sekalian. Untuk Bapak dan Ibu guru, ada beberapa hal yang kami dapatkan dari hasil diskusi bersama dengan Bapak dan Ibu guru di Satuan Pendidikan, yaitu selama ini sudah melakukan penyusunan Bapak Ibu terkait dengan rencana pembelajaran sudah dilakukan secara bersama-sama dengan guru yang lain. Kemudian beberapa juga menyampaikan sudah membuat perencanaan dengan menyontoh dari contoh-contoh yang ada di platform Merdeka Mengajar, baik modul ajar maupun RPP, kemudian juga saling belajar antar teman dalam menyusun pembelajaran, dan kebanyakan menyampaikan bahwa perencanaan pembelajaran itu disusun dalam saat kegiatan IHT. Jadi ada beberapa sekolah yang memang sudah sangat berinisiatif ya untuk melakukan kegiatan secara mandiri melalui kegiatan in-house training maupun workshop yang dilakukan di Satuan Pendidikan dalam rangka untuk merencanakan menyusun perencanaan pembelajaran, kemudian mengadopsi metode dan media dari contoh yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tantangan yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu guru perlu kami sampaikan juga dalam kesempatan ini adalah pemahaman dari dinas terkait tentang kurikulum merdeka masih belum cukup paham, kemudian pelatihan secara daring belum efektif, seperti ketika kami arahkan untuk mengikuti webinar dan sebagainya masih kurang dipahami karena sifatnya virtual dan kadang-kala terkendala dengan jaringan. Kemudian terkait dengan mindset guru yang masih nyaman menggunakan walaupun sudah kurikulum merdeka tapi masih rasa kurikulum 13. Kemudian juga karena faktor jaringan yang terbatas, karena letak geografis yang sulit dijangkau, pelatihan guru yang belum merata. Terkait dengan P5, Ibu dan Bapak, kesulitan dalam menentukan tema atau topik karena kurangnya pemahaman cakupan tema. Kemudian pemahaman tentang P5 dan transisi PAUD kurang karena tidak membaca panduan dengan baik dan lengkap. Kemudian kemampuan dalam pemanfaatan informasi juga masih rendah. Kemudian PMM belum menjadi kebutuhan karena
masih menjadi beban Bapak dan Ibu. Padahal PMM ini menjadi teman belajar atau referensi untuk yang bisa dimanfaatkan untuk memahami IKM secara lebih baik. Kemudian yang paling disampaikan adalah terkait dengan kurangnya pemahaman terhadap diferensiasi dalam pembelajaran, di mana siswa dikelompok-kelompokkan dalam gaya belajar sepanjang semester pada semua mata pelajaran. Nah, ini nanti akan disampaikan beberapa miskonsepsi yang masih ada di satuan pendidikan, terutama di dalam implementasi kurikulum merdeka dan terkait dengan pembelajaran dan juga penilaian dan juga P5. Nah, sehingga upaya dan solusi yang sudah dilakukan oleh guru dari hasil diskusi yaitu melakukan pembelajaran melalui berbagai sumber, baik melalui PMM, melalui Instagram, melalui komunitas belajar maupun webinar-webinar, ya, walaupun masih banyak juga yang belum melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian upaya dan solusi berikutnya adalah sudah adanya upaya melakukan penyamaan persepsi antara guru, baik untuk saling bertukar, ya, bertukar informasi dan juga berbagi praktik baik. Kemudian mendorong guru aktif dalam kegiatan kombel dalam sekolah. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kebutuhan pemahaman yang sampai sekarang masih dirasakan, masih dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan pelaksana IKM, seperti yang disampaikan, yang boleh kami paparkan pada kesempatan ini. Yang pertama itu terkait dengan kebutuhan untuk memahami kurikulum merdeka, bagaimana mulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, sampai dengan melaksanakan assessment, baik intrakurikuler dan P5. Kami berharap ini tidak terjadi terhadap sekolah-sekolah yang sudah sekolah penggerak tentunya. Tapi teman-teman Bapak Ibu yang implementasi merdeka, yang mandiri itu masih banyak mengalami kesulitan dan perlu didampingi terus untuk memberikan pemahaman terkait dengan IKM. Kemudian pemahaman terkait transisi PAUD SD yang menyenangkan dan kegiatan pendukung yang dapat dilaksanakan di jenjang PAUD. Kemudian kebutuhan pemahaman untuk bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses pelatihan baik kepala sekolah dan guru. Kemudian juga pemanfaatan PMM juga masih sangat kurang Bapak dan Ibu, sehingga perlu dibimbing kembali. Ada topik-topik yang menjadi seri belajar yang penting untuk bisa dimanfaatkan dan diakses. Kemudian pemahaman terkait tentang pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian harapannya ini yang disampaikan adalah agar kurikulum tidak tetap dilanjutkan untuk tahun mendatang. Ada dukungan dari dinas dalam peningkatan kompetensi pemanfaatan IT, karena ini sangat relevan sekali dengan kebutuhan di satuan pendidikan dalam rangka transformasi sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Kemudian tentunya dari harapan daripada Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka adalah diperolehnya pelatihan atau pendampingan yang secara merata, yaitu memperoleh kesempatan yang sama dalam memperoleh akses pelatihan kepala sekolah dan juga Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu mohon izin, ini adalah beberapa poin pada Bapak dan Ibu sebagai rangkuman dari hasil refleksi kegiatan refleksi pelaksanaan IKM mandiri di 6 kabupaten kota yang tadi saya sampaikan. Ini kami dari BPMP sudah berupaya untuk menghimpun informasi di satuan pendidikan secara luring di 6 kabupaten, tadi di Kota Jayapura, Lokus Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pendigul, dan Kabupaten Mimika. Jadi ini mewakili Bapak Ibu ya, mohon izin, ini mewakili Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, kemudian mewakili untuk Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan itu diwakili oleh Kabupaten Jayawijaya, mewakili Papua Tengah itu diwakili oleh Kabupaten Mimika, dan mewakili Papua Selatan diwakili oleh Kabupaten Bovendigul. Nah, harapannya dengan penyampaian hasil refleksi terhadap pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua, Bapak dan Ibu, terutama kalau saat ini mungkin barangkali ada dari Bapak dan Ibu dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang atau Bapak Ibu pengawas, ini bisa menjadi data awal untuk bisa nanti bisa dipakai data ini sebagai
informasi apa saja yang dibutuhkan dalam rangka pendampingan ke depan, baik sekali lagi mohon izin, baik pendampingan yang dilakukan oleh BPMP, oleh BGP maupun pendampingan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sampaikan sebagai hasil kesimpulan daripada refleksi dalam pelaksanaan IKM kepada satuan-satuan pendidikan yang di lokus-lokus yang sudah kami lakukan dalam beberapa waktu yang lalu. Mungkin itu saja, Pak Nanang, mohon izin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai informasi saja dan mudah-mudahan informasi ini boleh bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Nanang selaku narasumber sekaligus merangkap sebagai moderator. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Gus selaku PIC di Implementasi Kurikulum Merdeka BPMP Provinsi Papua. Baik Bapak Ibu, berikut tadi disampaikan hasil refleksi kami hari ini melakukan kegiatan prapendampingan terkait dengan implementasi kurikulum merdeka. Nanti akan ada 3 kali pertemuan, yaitu tanggal 4, 5, dan 6. Hari ini kita akan membahas terkait dengan CP, TP, ATP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran, serta kemudian kita juga akan menampilkan miskonsepsi terkait dengan kurikulum merdeka yang selama ini beredar di mungkin sekolah Bapak Ibu. Tidak usah berpanjang lebar, tadi sudah disampaikan juga, mohon izin, karena hari ini saya yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi untuk tema CP, TP, dan ATP, sekaligus menjadi moderator nanti bergantian dengan Gus. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, terus kemudian nanti akan ada kesempatan untuk bertanya di sesi setelah ada penyampaian. Mohon izin saya share screen terkait dengan sudah kelihatan ya? Sudah Pak, tapi belum muncul semua. Sudah Bu? Masih belum? Oh sudah Pak. Tekan Pak. Sudah ya. Oke. Baik Bapak Ibu, berikut terkait dengan kebijakan miskonsepsi juga terkait dengan kurikulum merdeka. Nanti mungkin Bapak Ibu bersama-sama menjawab, dalam hati boleh, sambil nanti senyum-senyum juga boleh. Berikut beberapa hal terkait dengan miskonsepsi terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yang beredar di satuan pendidikan maupun di Bapak Ibu guru. Pertama, jadi Bapak Ibu, apakah pernyataannya adalah satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir? Tadi kita sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala bahwa kurikulum merdeka ini belum menjadi kewajiban, tetapi kepada Bapak Ibu yang sudah menerapkan, itu berarti Bapak Ibu harus mengikuti alur terkait dengan perencanaan implementasi kurikulum merdeka. Jawabannya tidak Bapak Ibu ya, satuan pendidikan menerapkan sesuai dengan kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahapan kesiapannya. Dalam Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32 juga disampaikan ketika satuan pendidikan Bapak Ibu baru akan mengimplementasikan di tahun ini, berarti tahun 2024-2025, satuan pendidikan Bapak Ibu bisa memilih mau menerapkan di tingkat mana. Kalau SD berarti apakah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Serentak atau dipilih, nanti dipersilahkan Bapak Ibu mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Saya kira kemarin mungkin sudah ya, karena kemarin sinkronisasi data Dapodik itu sudah dilakukan pertanggal 30 Agustus. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah menyelenggarakan atau melaksanakan implementasi kurikulum merdeka dari tahun 2022, terdaftar tahun 2022, berarti waktu itu Bapak Ibu masih kelas 1, 4, 7, dan 10, itu Bapak Ibu berarti menerapkan di tahun ini bisa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena ini tahun ketiga.
Begitu juga Bapak Ibu yang menerapkan baru di tahun 2023, berarti Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5. Atau memilih menerapkan di semua tingkatan. Itu dipersilahkan sesuai dengan kesiapan satuan pendidikannya masing-masing. Jadi tidak diharuskan harus semuanya, semua tingkatan tidak. Yang kedua, Permendikbud nomor 12 tentang kurikulum merdeka, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Ya, ini betul, Bapak Ibu, kalau yang lama itu KSP atau KOSP itu harus ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Dalam aturan terbaru, kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan atau KSP atau KOSP-nya cukup ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Pengawas memfasilitasi penyusunannya, Dinas Pendidikan melakukan supervisinya. Pernyataan ketiga, format kurikulum Satuan Pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Nah, ini betul atau salah Bapak Ibu? Jawabannya adalah betul, jadi tidak ada keseragaman dalam format. Sekolah perlu menyesuaikan dengan karakteristik setiap sekolah. KSP atau KOSP dalam satuan pendidikan itu memuat karakteristik satuan pendidikan, visi misi tujuan, lalu kemudian pengorganisasian pembelajaran, lalu kemudian perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah contoh RPP atau modul ajar. Dalam beberapa hal, sekolah ini nanti akan membuat sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi keseragaman dalam format kurikulum merdeka itu tidak dilakukan. Yang keempat, kurikulum satuan pendidikan direvisi 4-5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kurikulum satuan pendidikan direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Jadi kalau dulu kita menyebut KOSP-nya atau KTSP-nya, atau sekarang disebut KSP, kurikulum satuan pendidikan, itu bisa ditinjau secara berkala menyesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual satuan pendidikan. Kalau dulu Bapak Ibu mendengar istilah bahwa KOSP atau KTSP itu direvisi 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali, maka sekarang KOSP atau KSP-nya itu dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan. Dalam kurikulum merdeka diperbolehkan. Kemudian bagian yang paling mudah dalam kurikulum satuan pendidikan yang sering kali direvisi atau disesuaikan adalah bagian terkait dengan RPP atau modulnya. Lalu selanjutnya pernyataan yang kelima, setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajar sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Nah, ini juga masih ada yang harus wajib gitu ya. Ternyata tidak. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Banyak miskonsepsi di antara guru bahwa untuk menerapkan kurikulum merdeka, guru harus bikin modul ajar sendiri. Padahal, Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar tersebut yang sudah ada melalui platform Merdeka Mengajar atau dari guru-guru yang lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah Bapak Ibu. Tiap sekolah memiliki kapasitas beragam, ada tahapan kesiapan yang berbeda-beda dalam menerapkan kurikulum merdeka. Satuan pendidikan dapat menggunakan sesuai fungsinya. Modul ajar bisa digunakan untuk berbagai contoh perencanaan dalam pembelajaran. Tentu Bapak Ibu sudah tahu juga di dalam platform Merdeka Mengajar itu diakomodir di menu perangkat ajar. Bapak Ibu bisa mencari contoh modul ajar sebanyak-banyaknya di platform Merdeka Mengajar. Lalu kemudian yang masih menjadi miskonsepsi di antara Bapak Ibu adalah PMM ini bukan kewajiban, tapi PMM ini hadir atau platform Merdeka Mengajar itu hadir sebagai alat bantu. Salah satu sumber belajar. Bapak Ibu bisa bertanya dengan guru yang lain, mungkin sumber-sumber yang lain, silahkan. Tapi PMM ini hadir sebagai alat bantu. Selanjutnya, asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Pernyataannya betul, ya.
Kalau dulu kita seringkali mengenal istilah adalah asesmen diagnostik. Hari ini dalam konsep kurikulum merdeka, dalam panduan terbarunya yaitu asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan belajar peserta didik Sebentar sehingga lagi. penyesuaian Nanti pembelajaran dapat mengaji dilakukan begini sesuai sebentar dengan lagi. Duh, kebutuhan. Ya. Asesmen awal ini adalah bagian dari asesmen formatif untuk mengetahui apakah tujuan dan strategi pembelajaran yang sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Asesmen awal juga menjadi landasan Bapak Ibu melakukan diferensiasi pembelajaran. Bapak Ibu harus melakukan asesmen awal ini untuk kemudian bisa melakukan diferensi dalam pembelajaran. Asesmen awal dilakukan oleh pendidik, sementara asesmen diagnostik yang Bapak Ibu dulu ketahui itu harus dilakukan oleh seorang profesional karena dia berfungsi untuk memahami kebutuhan khusus atau tumbuh kembang peserta didik. Jadi jangan keliru Bapak Ibu bahwa kita mengenal istilah asesmen diagnostik, tapi juga kita mengenal istilah asesmen awal dalam pembelajaran. Selanjutnya, pernyataan ketujuh, pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pembelajaran terdiferensiasi atau terdiferensiasi. Nah, pernyataan ini seringkali dipahami keliru oleh Bapak Ibu. Tidak, bahwa pembelajaran terdiferensiasi tidak perlu dilakukan melalui pembagian gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Kenapa seperti itu? Bahwa kita ketahui gaya belajar itu hanya menjadi preferensi oleh Bapak Ibu. Sumber dan strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bukan kita menyesuaikan gaya belajar anak-anak kita, nanti di sebagian mata pelajaran akan kesulitan. Yang tepat adalah bagaimana tujuan pembelajaran kita disesuaikan dengan apakah sesuai dengan gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Topik tertentu apakah tepat diberikan dengan visual, auditori, atau kinestetik. Peserta didik memerlukan variasi stimulasi Bapak Ibu dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Peserta didik, terutama pada usia dini, membutuhkan berbagai stimulasi sensori yang terintegrasi untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembangnya. Jadi, gaya belajar ini menjadi salah satu pertimbangan saja untuk Bapak Ibu menentukan berbagai sumber dan strategi serta tujuan pembelajaran sehingga Bapak Ibu tidak akan kesulitan di mata pelajaran tertentu ketika Bapak Ibu akan menyesuaikan ya dipilih apakah ini bisa visual, auditori atau kinestetik sehingga tidak ada lagi pengelompokan siswa yang khusus visual, khusus auditori dan khusus kinestetik. Karena itu akan menyulitkan Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran. Yang 8, hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pameran hasil karya peserta didik. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPNP Provinsi Papua bahwa banyak sekali sekolah yang masih miskonsepsi terkait dengan P5, bahwa P5 itu harus produk, P5 itu harus hasil karya, harus gebyar, harus pameran. P5 itu bisa dipahami adalah bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu memuat karakter dimensi profil pelajar Pancasila yang berjumlah 6. 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu mempunyai elemen dan sub-elemennya. Sehingga penguat proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dimaksudkan untuk menguatkan karakter melalui proses. Bukan produknya. Sekali lagi Bapak Ibu bahwa produk itu bukan menjadi tujuan akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hasil karya, gebyar juga bukan menjadi produk akhir dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namun penguatan karakterlah yang akan menjadi fokus dan tujuan penilaian dalam profil pelajar Pancasila atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ya.
Lalu kemudian ini beberapa regulasinya Bapak Ibu yang nanti sebentar akan kita bahas secara khusus adalah keputusan Kepala BSKP nomor 32 garing H garing R 2024 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Mungkin Bapak Ibu juga nanti akan saya tampilkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 tentang struktur kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Oke. Ini sebetulnya dirancang dalam kurikulum Merdeka, dirancang dengan prinsip fleksibel. Fleksibel itu kurikulum satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristiknya, sosial budaya. Maka kemudian dalam KSP itu dimunculkanlah karakteristik satuan pendidikan. Jadi KSP itu pasti masing-masing sekolah akan berbeda-beda. Guru dapat menggunakan asesmen awal untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi, mengatur materi, alur, dan juga kecepatan belajar sesuai dengan minat dan tingkat kemampuan peserta didik. Fokus pada muatan esensial, muatan wajib dikurangi Bapak Ibu untuk memberi waktu bagi pembelajaran yang lebih mendalam, bermakna, dan terdiferensiasi. Dalam muatan esensialnya juga yang terkini adalah perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, dan juga literasi kesehatan. Dalam pengembangan karakter juga lebih ditekankan pada alokasi khusus diberikan, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menguatkan 6 karakter yang menjadi fokus dan tujuan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini saya tidak akan membahas terkait dengan contoh-contohnya, saya akan membahas terkait dengan poin-poin perubahannya, karena ini penting disampaikan kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu juga mengetahui perubahan terkait dengan struktur kurikulum di Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Jenjang PAUD, pembaruannya adalah pembelajaran PAUD pada fase A disusun untuk memastikan transisi belajar yang berkesinambungan dari PAUD ke SD. Kita sama-sama mengenal juga ada namanya transisi PAUD SD. Dengan memperhatikan 6 kemampuan fondasi. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak harus Bapak Ibu dilaksanakan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar nasional atau internasional. Jadi ketika awal-awal implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri dilakukan, banyak di dalam panduan yang terdahulu itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu disarankan di perayaan tradisi lokal, hari besar nasional dan internasional. Dalam perkembangannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila di pendidikan anak usia dini itu dapat diberikan kapan saja sesuai dengan kebutuhan, karena dalam jenjang fase PAUD, P5 itu terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah seperti di jenjang-jenjang yang lainnya. Lalu kemudian di jenjang SD, murid-murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan kecepatan belajar dan atau pendalaman dalam pengayaan capaian pembelajaran secara individu. Itu ada SD, SMP, dan SMA. Nah, yang berbeda di dalam strukturnya adalah mata pelajaran bahasa Inggris itu baru akan ada atau wajib mulai kelas 3. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu belum ada Bapak Ibu. Ini dengan masa transisinya nanti sampai dengan tahun 2027 sampai 2028. Lalu kemudian di tingkat SMA itu sejarah tingkat lanjut ditambahkan menjadi mata pelajaran pilihan dengan alokasi waktu 5 JP per minggu. Lalu kemudian alokasi waktu mata pelajaran bahasa Inggris ditambahkan 1 JP per minggu menjadi 3 JP. Lalu ini di jenjang SMK, mungkin Bapak Ibu juga ada yang di Zoom ini di jenjang SMK, jumlah minggu efektif pada kelas 12 program 3 tahun dan kelas 13 pada program 4 tahun diasumsikan setara 32 minggu. Mata pelajaran PKL dilaksanakan paling sedikit selama 1 semester atau 16 minggu efektif untuk program 3 tahun dan paling sedikit selama 10 bulan atau 26 minggu efektif untuk program 4 tahun. Lalu dalam capaian pembelajarannya dan strukturnya itu ada pendidikan khusus, penambahan struktur kurikulum TKLD. Lalu kemudian di pendidikan kesetaraan, penyederhanaan jumlah SKK dalam struktur kurikulum.
kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada pendidikan kesetaraan dilaksanakan paling sedikit melalui pemberdayaan dan keterampilan berbasis proyek profil pelajar Pancasila. Ketentuan yang lain, Bapak Ibu kemarin sempat agak sedikit heboh juga terkait dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler pramuka dihapuskan itu tidak betul. Ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan dan peserta didik mengikuti ekstrakurikuler secara sukarela. Jadi pramuka tetap ada, silakan Bapak Ibu laksanakan, bukan dihapuskan. Lalu kemudian tentang tanggung jawab satuan pendidikan itu mengembangkan dan menetapkan kurikulum satuan pendidikan, lalu kemudian bagian satuan pendidikan menjalankan layanan program khusus untuk menyediakan layanan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khusus peserta didik tentunya seperti itu. Lalu kemudian berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar dalam satuan pendidikan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mohon izin saya akan stop share dan akan mulai ke poinnya, yaitu terkait dengan CP, TP, dan ATP. Bagaimana kemudian memahami capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan kemudian alur tujuan pembelajaran. Iya, Kak. Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, kalau Bapak Ibu kita akan masuk kepada poinnya, yaitu CP, TP, dan ATP. Kalau saya bertanya, mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menjawab dalam hati apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar CP, TP, dan ATP. Mungkin istilah-istilah ini sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu. CP itu berarti capaian pembelajaran, TP adalah tujuan pembelajaran, dan ATP adalah alur tujuan pembelajaran. Lantas apa itu dalam Permendikbud yang baru? Jadi ini Bapak Ibu, jadi pemerintah menetapkan capaian pembelajaran sebagai kompetensi yang ditargetkan. Namun demikian, CP tidak cukup konkret untuk memadukan kegiatan pembelajaran sehari-hari. CP perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Datang. Nah, lalu kemudian apa itu terkait dengan proses penyusunannya dalam panduan pembelajaran dan asesmen yang edisi revisi tahun 2024, Bapak Ibu terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu Bapak Ibu harus sebelum melakukan perencanaan pembelajaran di lingkup satuan pendidikan, Bapak Ibu perlu menganalisis capaian pembelajarannya dulu. Paling tidak tahu di mana sumber-sumber capaian pembelajaran itu bisa didapat. Ada di platform Merdeka Mengajar, ada di Permen SKB nomor 32, itu Bapak Ibu juga bisa kemudian melihat, nanti akan kami tunjukkan. Lalu kemudian langkah berikutnya ketika Bapak Ibu sudah melakukan analisis, Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran sekaligus alurnya. Lalu kemudian yang ketiga, itu Bapak Ibu merencanakan pembelajaran dan asesmennya. Baru kemudian Bapak Ibu bisa merencanakan pembelajaran di lingkup satuan pendidikan di kelas. Proses perencanaan kegiatan pembelajaran ini diperuntukkan bagi pendidik yang akan merencanakan pembelajaran lingkup satuan pendidikan secara mandiri. Nah, kita sama-sama tahu juga bahwa capaian pembelajaran itu dibagi di dalam kurikulum Merdeka itu ada fase, yaitu fase pondasi itu PAUD 0 sampai 6 tahun, lalu kemudian fase A itu kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 4, C 5 6, D itu adalah SMP 7 sampai 9, lalu E itu kelas 10, lalu F itu 11 12. Nah, beberapa capaian pembelajaran ini perlu dipahami betul dan harus dilakukan secara kolaborasi. Contohnya nanti di kelas-kelas tertentu itu berarti Bapak Ibu di kelas 1 dan kelas 2 itu adalah akan membahas fase yang sama, yaitu fase A dengan tujuan capaian yang sama juga yang harus dipecah menjadi dua kelas. Begitu juga fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F.
Fase D ini mencakup berarti ketika Bapak Ibu nanti mendapatkan capaian pembelajaran di mata pelajaran tertentu, berarti Bapak Ibu perlu duduk bersama dengan guru-guru di satuan pendidikan yang sesuai fasenya, sehingga dalam perencanaan tujuan pembelajaran dan alurnya, Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan guru di kelas-kelas berikutnya, sehingga tidak ada miss antara kelas mungkin 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6, begitu juga SMP yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Tujuan pembelajaran akan disusun, namun akan dipecah menjadi ini untuk kelas berapa. Baik dalam CP, kompetensi yang dicapai ditulis dalam paragraf yang memadukan antara pengetahuan, keterampilan, sikap, atau disposisi untuk belajar. Sementara karakter dan kompetensi umum yang ingin dikembangkan itu dinyatakan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi secara terpisah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat dokumen Permen nomor 12, nanti juga akan saya tunjukkan sedikit. Itu akan ada namanya intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi kalau intrakurikuler itu berarti mata pelajaran, kokurikuler itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. CP dirancang dengan banyak merujuk teori belajar konstruktivisme, Bapak Ibu, understanding by design. Mungkin Bapak Ibu nanti perlu memahami juga terkait dengan beberapa hal terkait dengan CP, kekasannya. Ini tidak akan saya bahas terlalu dalam, Bapak Ibu. Saya akan lebih fokus ke bagaimana menurunkan CP menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu dipahami terkait dengan capaian pembelajaran itu adalah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu memahamkan Bapak Ibu terkait dengan capaian pembelajaran. Contohnya adalah kompetensi apa saja yang diperlukan atau yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk sampai pada capaian pembelajaran. Nah, Bapak Ibu berarti perlu membuka dokumen capaian pembelajarannya. Karena nanti di dalam dokumen capaian pembelajaran itu ada namanya di akhir fase peserta didik bla 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 bla. Seperti itu dan Bapak Ibu harus kemudian membaca dengan baik. Ketika di akhir fase kita bicara fase A, berarti dia di kelas 2. Kalau fase B di akhir fase, berarti dia di kelas 4. Kalau fase C, berarti di akhir fase dia kelas 6. Begitu juga SMP, fase D, dan E, dan F. Kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran? Apakah ada hal yang sulit dipahami? Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu untuk memahami capaian pembelajaran. Apa capaian yang ditargetkan sudah biasa saya ajarkan? Oh ini saya sudah, ini belum. Pertanyaan juga untuk membantu memantik ya, memahami capaian pembelajaran. Bagaimana capaian dalam fase ini akan dicapai peserta didik? Gimana ya caranya? Lalu materinya apa? Karena nanti beberapa capaian pembelajaran itu tidak bicara terkait dengan substansi materi, tapi terkait dengan capaian pembelajaran yang mungkin seperti bahasa Indonesia, terus kemudian bahasa Inggris, agama itu tidak bicara secara eksplisit terkait dengan konten-konten dalam kebahasa Indonesia. Terus lalu kemudian proses belajar seperti apa yang akan ditempuh peserta didik ini berarti apakah klasikal ataukah kemudian Bapak Ibu ada di dalam kelas, di luar kelas atau seperti apa? Diskusi berkelompok itu nanti Bapak Ibu bayangkan seperti itu. Nah, ini saya akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu bisa mengidentifikasi tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri sebetulnya contoh yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu di banyak sekolah itu sudah banyak. Bapak Ibu mungkin bisa memodifikasi, tapi pada sesi ini saya ingin memberikan informasi bahwa tujuan pembelajaran yang baik itu memuat beberapa hal. Yang pertama adalah kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi itu adalah kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi, menjelaskan, menceritakan. Kalau konten itu berarti materi yang dipelajari, berarti nanti ada materi bahasa Indonesia, materi agama, materi fisika, materi banyak sekali ya Bapak Ibu yang berbasis mata pelajaran. Kalau di PAUD ya berarti 6 kemampuan fondasinya. Terus kemudian 6 aspeknya itu. Lalu kemudian variasinya penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif tingkat tinggi dengan kata-kata sendiri. Kalau kita contohkan ini adalah contoh tujuannya adalah
Ini adalah menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi kalau dalam deskripsi tujuan pembelajaran ini kita bisa identifikasi lebih lanjut adalah menjelaskan ini adalah kompetensi keterampilannya adalah kompetensinya menjelaskan dan menceritakan, berarti itu kata kerja. Terus kemudian hukum Newtonnya itu adalah kontennya, bisa jadi ini mungkin menjelaskan prosa, menjelaskan apalagi mungkin mata pelajaran tertentu ya, nanti mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan. Lalu dengan kata-kata sendiri, ini variasi penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, tingkat tinggi dengan kata-kata sendiri. Ini salah satu tujuan. Oke. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini nanti akan saya bahas terkait dengan konsep tujuan pembelajarannya. Konsep TP-nya seperti apa? Secara operasional, konsep tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek, Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan itu ada kompetensi, konten, variasi. Sekarang kita bahas satu-satu. Kompetensi itu apa, konten itu apa, dan variasi itu bagaimana. Oke, kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak maupun konkret ya, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan belajarnya. Gunakan kata-kata operasional, kerja operasional dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom. Kalau kita tahu taksonomi ada C1, C2, C3, C4, C5, C6, gitu Bapak Ibu ya. Contohnya ini ada lagi. Peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Pak, kita nanti cek lagi ya. Aduh, apa hilang Bang? Ada nih. Dari contoh ini kita bisa mengambil kata kerjanya adalah menyajikan, berarti solusi itu adalah terkait dengan variasinya, lalu kemudian Ada cepat boleh. perubahan iklim itu berarti kontennya. Berarti di sini kompetensinya adalah menyajikan, Bapak Ibu. Peserta didik dapat menyajikan, itu kompetensinya adalah menyajikan. Solusinya itu adalah kemampuan untuk variasinya. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya terkait dengan konten. Konten yaitu ilmu pengetahuan, inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Nah, konten berarti terkait dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kalau di PAUD ya PAUD, kontennya terkait dengan bagaimana menstimulasi terkait dengan bahasanya, bagaimana menstimulasi terkait dengan motorik halus, motorik kasar. Kalau di jenjang SD berarti berbasis mata pelajaran, ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu kontennya, Bapak Ibu. Ilmu pengetahuannya. Kalau di matematika kita mengenal berbagai rumus, kalau di fisika juga sama. Itu adalah kontennya. Jadi tujuan pembelajaran kita apakah sudah memuat yang namanya kompetensinya, terus kemudian ini, terus kemudian yang kedua ini adalah kontennya sudah dimuat atau belum di situ. Kalau belum berarti tujuan pembelajaran kita itu belum mencerminkan satu tujuan pembelajaran yang baik. Contohnya perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah ini nyambung dengan yang tadi, berarti perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia ini kontennya. Kalau kita, mungkin saya bayangkan ini di dalam mata pelajaran geografi atau mungkin IPS ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu di konten saya mungkin tidak terlalu mendalami karena Bapak Ibu yang berbasis mata pelajaran mungkin akan lebih mengetahui secara baik. Yang selanjutnya adalah variasi. Nah ini. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kritis, kemudian tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Dalam karakter P5-nya juga pun itu juga diajarkan bagaimana kemampuan berpikir kritis. Terus iya, baik.
Lalu kemudian keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama terkait dengan HOTS, High Order Thinking Skill. Contoh menganalisa hubungan, terus kemudian antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi, dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Gimana untuk bisa menganalisis hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasikan materi. Jadi di sini kemampuan variasi ini lebih kepada bagaimana keterampilan berpikir yang perlu dikasih oleh siswa kita agar kemudian memahami konsep-konsep dan mengaplikasikannya. Nah, ini ada satu lagi Bapak Ibu contoh rumusan tujuan pembelajaran. Ini tidak hanya mencakup kognitif, ini juga mencakup beberapa hal terkait dengan dimensi pengetahuan. Berarti kalau dimensi pengetahuan faktual itu ada tadi berarti di kontennya, prosedural konsep, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Tadi berarti variasinya ada kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, gitu ya. Serta profil pelajar Pancasila. Itu mungkin beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan mandiri. Jadi tujuan pembelajaran kita nanti, Bapak Ibu mungkin bisa lihat kembali apakah tujuan-tujuan pembelajaran Bapak Ibu sudah memuat 3 hal itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang baik. Ini ada contoh lagi, ini contoh yang tadi Bapak Ibu mungkin tadi sudah kita, jadi menjelaskan, menceritakan itu adalah kompetensinya, kontennya dalam Kumton, variasi menggunakan kata-kata sendiri. Ini ada lagi Bapak Ibu merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Merancang menyelesaikan masalah ini adalah kompetensinya. Menyelesaikan. Solusi itu adalah variasinya, kontennya adalah bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Ini mungkin di jenjang-jenjang SMA. Ini beberapa hal terkait dengan taksonomi Bloom. Bapak Ibu mungkin nanti perlu juga membuka ya, karena di sesi ini mungkin saya tidak menyampaikan secara detail, tapi saya menyampaikan informasi saja bahwa Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan-tujuan pembelajaran menggunakan beberapa teori. Ini ada mungkin yang dulu sebelum revisi ini sudah revisi adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Itu kita bisa menggunakan itu. Berarti kalau tingkat kesulitannya, Bapak Ibu kalau mengingat, memahami itu baru C1 dan C2. Kalau mengaplikasikan itu berarti C3. Kalau menganalisis C4, mengevaluasi C5, mencipta itu C6. Nah, ini taksonomi versi revisi itu mengingat itu level 1. Ini termasuk di dalamnya mengingat kembali informasi yang telah dipelajari, definisi. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam tujuan siswa mampu menyebutkan, berarti ini mengingat ya, mengingat pelajaran teori-teori yang bagus. Tetapi kemudian kalau memahami dia masuk di level kedua, menjelaskan ide konsepnya. Mungkin siswa tidak hafal betul terkait dengan definisi, terkait dengan konsep tertentu, contohnya teori gravitasi. Mungkin saya pun juga tidak bisa menyebutkan secara tepat bagaimana definisi teori gravitasi, tapi memahami. Jadi, kalau teori gravitasi itu adalah kalau benda karena gaya tarik bumi dia akan jatuh ke bawah. Kita lempar akan jatuh ke bawah. Itu berarti seseorang sudah bisa memahami, bukan hanya sekedar mengingat, tapi memahami konsepnya. Kalau ada kelapa jatuh, kenapa tidak pecah? Karena kelapanya itu keras. Coba kalau yang jatuh itu mungkin semangka gitu, nah, mungkin dia akan pecah. Kenapa? Ya karena berat daya tariknya lebih berat daripada bendanya sehingga pecah seperti itu. Lalu kemudian mengaplikasikan termasuk di dalamnya menggunakan konsepnya. Jadi kalau dia mau naik di atas pohon, dia menggunakan konsep-konsep itu. Untuk kemudian apa? Saya mampu nggak naik pohon ini. Terus kemudian saya mampu nggak melompat, saya bisa nggak berlari sekian kilometer. Itu informasi itu yang telah dipelajari yang dulu itu
aplikasikan dalam situasi yang berbeda-beda sesuai dengan relevansi kondisi di anak-anak kita masing-masing. Lalu kemudian level 4 menganalisis, termasuk dalam kemampuan ini adalah memecah informasi menjadi beberapa bagian dalam kemampuan untuk mengeksplorasi hubungan. Jadi bagaimana melakukan analisis, korelasi, menentukan keterkaitan antar konsep, mengorganisasikan beberapa ide seperti itu. Lalu kemudian ada level 5 mengevaluasi, termasuk kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi kalau sudah tahu konsepnya, sudah bagaimana dia kemudian membuat keputusan. Berarti mengevaluasi itu bukan dievaluasi apakah dia paham atau tidak, bukan. Tapi dalam level 5 mengevaluasinya adalah bagaimana membuat keputusan, penilaian, mengajukan kritik, merekomendasikan yang sistematis, menyampaikan ide-ide dan sebagainya. Itu termasuk dalam mengevaluasi satu pokok persoalan tertentu ya tentunya di dalam masyarakat. Lalu kemudian menciptakan, yaitu merangkai berbagai elemen menjadi satu hal yang baru. Jadi ketika saat ini mungkin di level-level 6 ini menciptakan, di era digital ini banyak sekali yang meng-create ya. Jadi kalau butuh ini, terus kemudian ada ini, ada hal-hal yang baru seperti kemarin misalkan kita menggunakan beberapa platform, itu berarti menciptakan dari proses apa itu ya? Berarti dari proses berpikir, mencari, menganalisis dan mengevaluasi sehingga terciptalah sesuatu hal gitu ya. Nah, ini dimensi pengetahuannya Bapak Ibu, sebetulnya ini juga nanti tadi yang sudah saya sampaikan, saya mau menyampaikan yang kata kerja operasionalnya sebetulnya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah menemukan beberapa kata kerja operasional di dalam tujuan pembelajaran yang itu tuh sebetulnya apa sih gitu. Mengetahui ini kata kerja operasionalnya sekian banyak ini. Ada menandai, membaca, menyadari, menghafal, meniru, mencatat, meninjau, mereproduksi, memilih, menyatakan, itu masih di dimensi mengetahui. Lalu kemudian ada memahami dan memperkirakan, menjelaskan, mengkategorikan, mencirikan. Itu dia di memahami sampai membuat atau meng-create. Ada nanti dimensi mengevaluasi, menganalisis, mengaplikasikan. Jadi ini dalam ranah kognitif terkait dengan kata kerja operasional ini mungkin harus dipahami oleh Bapak Ibu sehingga tujuan pembelajaran Bapak Ibu itu akan terlihat ada di C berapa di dalam taksonomi Bloom gitu. Kemampuan kognitif yang mana? Nah, jangan Bapak Ibu mungkin menganalisis, memecahkan misalnya, atau mendeteksi. Mendeteksi itu menganalisis apa sih gitu? Itu kan kemampuan-kemampuan di ranah kognitif yang Bapak Ibu perlu ketahui. Kata kerja operasional ini mungkin nanti bisa menjadi bekal Bapak Ibu dalam menentukan tujuan pembelajaran yang baik. Ini juga sama, kemudian ini juga sama Bapak Ibu. Saya akan lanjut ke alur tujuannya. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki alur tujuan pembelajaran, langkah berikutnya Bapak Ibu merencanakan perencanaan pembelajaran, menyusun alurnya. Alur tujuan pembelajaran sebenarnya memiliki fungsi yang serupa dengan apa yang kita selama ini sebagai silabus. Mungkin Bapak Ibu dulu mengenal silabus ya alur itu adalah silabus. Kita sama-sama tahu bahwa capaian pembelajaran itu per fase, lalu kemudian akan diterjemahkan menjadi tujuan. Berarti tujuan-tujuan itulah yang kemudian nanti akan diterjemahkan lagi menjadi alur tujuan pembelajarannya. Yang paling mudah, ya Bapak Ibu gunakan tujuan-tujuan pembelajarannya itu, apakah itu di kelas 1, mungkin kalau di kelas fase A, kelas 1, atau kelas 2. Jadi simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada awal fase, itu berarti awal fase, lalu ada akhir fase. Kalau kita bicara di fase A, berarti awal fase itu dia kelas 1, akhir fase itu dia kelas 2. Ketika kita bicara fase A, kita misalkan memiliki 6 tujuan pembelajaran, berarti dari 6 tujuan pembelajaran itu, mana yang untuk kelas 1, mana yang untuk kelas 2. Lalu kemudian dari yang mana untuk kelas 1 dengan kelas 2, mana yang untuk kelas 1 semester 1, mana yang untuk kelas 1 semester 2. Begitu juga mana yang untuk kelas 1 semester, mana yang untuk kelas 2 semester 1, dan mana yang untuk kelas 2 semester 2.
Tujuan-tujuan pembelajaran inilah yang kemudian disusun secara linear sebagai tujuan pembelajaran yang dilakukan sepanjang fase untuk mencapai capaian pembelajaran yang harus dicapai di akhir fase. Maka perlu kerjasama dan kolaborasi antar guru di tiap fase. Contohnya mungkin guru kelas 1 dengan guru kelas 2. Berarti dia akan menyusun tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang kemudian harus dicapai oleh fase A. Begitu juga fase B, fase D, fase E, apalagi fase D itu fase D itu terdiri dari tiga tingkat, berarti kelas 7, 8, dan 9, maka semua guru harus berkolaborasi untuk kemudian duduk bersama mana tujuan pembelajaran yang untuk kelas 1 atau kelas 7, mana untuk kelas 8, dan mana untuk kelas 9. Sehingga tujuan-tujuan pembelajaran itu akan disusun menjadi sebuah alur tujuan pembelajaran dan diterjemahkan menjadi kegiatan dalam pembelajaran yang isinya adalah muatan teori, muatan konten-konten dalam mata pelajaran tertentu. Maka kemudian alur Bapak Ibu akan dapat dipahami dengan mudah oleh guru di masing-masing tingkatan sehingga tidak ada kesulitan untuk melanjutkan di fase-fase tertentu. Baik, beberapa tujuan Bapak Ibu, tujuan terkait dengan beberapa prinsip ya, prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun alur yaitu tujuan pembelajaran adalah tujuan yang lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus mendeskripsikan tujuan hariannya itu seperti apa. Bisa jadi satu tujuan pembelajaran itu dipakai untuk beberapa kali pertemuan, dicapai dalam beberapa kali kegiatan, sehingga satu tujuan pembelajaran ini ditempuh dalam beberapa kali kegiatan. Berarti kegiatan-kegiatan itu nanti akan memiliki tujuan-tujuan objek yang ingin dicapai sesuai dengan mata pelajaran tertentu. Alur tujuan pembelajaran harus tuntas satu fase, tidak boleh terpotong di tengah jalan. Makanya kemudian harus ada sinergitas dan kolaborasi dalam penyusunannya. Alur tujuan pembelajaran perlu dikembangkan secara kolaboratif. Ini yang saya sampaikan, apabila guru mengembangkan, maka perlu kolaborasi lintas kelas tingkat dalam satu fase. Contoh kolaborasi antar guru kelas 1 dan kelas 2 untuk fase A. Tadi apalagi di jenjang SMP itu berarti dia kolaborasinya bukan hanya satu kelas, tapi 3 kelas karena fase D itu hanya 1 untuk SMP. Lalu kemudian alur tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karena itu sebaiknya dikembangkan oleh pakar mata pelajarannya. Jadi jangan coba-coba Bapak Ibu bukan mata pelajaran matematika menentukan alur tujuan pembelajaran untuk matematika. Nanti Bapak Ibu bingung karena tidak tahu capaiannya seperti apa, kebutuhan peserta didiknya seperti apa. Seperti itu ya. Terus lalu kemudian penyusunan alur tujuan pembelajaran tidak perlu lintas fase, kecuali pendidikan khusus. Nah, ini ada headline-nya, kecuali pendidikan khusus itu berbeda. Metode penyusunannya ini harus logis dari kemampuan ya Bapak Ibu tadi. Kalau ada tujuan-tujuan belajar yang itu memahami, terus kemudian dia mengetahui, berarti dia ada di awal-awal mungkin seperti itu. Lalu kemudian di yang lebih dalam kemampuan-kemampuan tertentu berarti jangan menganalisis itu berarti ada di tahap awal gitu ya. Mungkin juga bisa ke yang dari yang sederhana ke rumit gitu ya. Dapat mempengaruhi karakteristik mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran juga harus digunakan. Jadi Bapak Ibu mungkin lebih paham terkait dengan konten-konten apa-apa saja yang perlu diurutkan ya dalam alur tujuan pembelajaran ini. Baik, tampilan tujuan pembelajaran diawali dengan alur tujuan pembelajaran terlebih dahulu, baru proses berpikirnya. Misalnya menguraikan dari elemen menjadi tujuan pembelajaran sebagai lampiran. Jadi nanti di dalam capaian pembelajaran itu ada elemennya. Bapak Ibu bisa kemudian memulai dari hal tersebut.
Karena alur tujuan pembelajaran yang disediakan Kemdikbud merupakan contoh, jadi Bapak Ibu di Kemdikbud juga di PMM, terutama Bapak Ibu ada contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, itu mungkin dapat, itu bukan apa namanya, wajib digunakan karena itu contoh ya Bapak Ibu. Maka alur tujuan pembelajaran dapat bernomor urut, ada yang dikasih urut, ada yang dikasih huruf, ada yang macam-macam. Untuk menunjukkan itu sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman guru yang membuat. Alur tujuan pembelajaran menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran, tidak bercabang, tidak meminta guru untuk memilih. Misalkan yang ini atau yang ini nggak boleh, berarti alurnya kalau ditentukan satu, terus nomor satu ini, nomor dua ini, ya berarti nomor satu tidak boleh bercabang lagi. Ada milih ya antara ini dengan yang ini. Mungkin disepakati saja. Lalu alur tujuan pembelajaran berfokus pada capaian, bukan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, karena profil pelajar Pancasila ini nanti punya capaian yang berbeda. Kalau dalam alur tujuan pembelajaran itu berfokus pada capaian pembelajaran masing-masing mata pelajaran atau ada di fase tertentu. Kalau profil pelajar Pancasila, dia akan berfokus pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila atau karakter. Tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan sebetulnya di dalam alurnya ya, tidak perlu karena nanti itu ada di aktivitasnya berarti kalau di alur strategi itu. Ini ada tadi juga disampaikan penguatan dari konkret ke abstrak, pengurutan deduktif ini juga sudah disampaikan ya. Mudah ke sulit, pengurutan hierarkinya ini sudah. Ini juga. Nah, Bapak Ibu saya ingin tampilkan, mungkin waktunya masih cukup ya. Saya mau tampilkan terkait dengan Permen 12-nya sedikit saja Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga punya bayangan strukturnya itu seperti apa biar Bapak Ibu juga tidak mispersepsi terkait dengan struktur kurikulum merdekanya seperti itu ya. Ya, baik Bapak Ibu, ini dokumen Permendikbud nomor 12-nya. Saya mau agak cepat sedikit Bapak Ibu terkait dengan dokumen ini. Bapak Ibu nanti juga bisa kita berikan Bapak Ibu di dalam chat juga nanti mungkin teman-teman bisa menyampaikan di dalam kolom chat ini dokumen struktur kurikulumnya Bapak Ibu, dan mungkin saya akan ke struktur kurikulumnya Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga memahaminya. Nah, ini berarti ada di kelas SD, kelas 1, Bapak Ibu nanti capaian kurikulumnya ini juga kemarin menjadi Keras sekali tuh ya. Mama sampai pakai ini saja. Terkait dengan kecilin dikit. Bagaimana menerjemahkan struktur kurikulum ini. Nah, di dalam alokasi intrakurikuler itu dia di dalam Permendikbud nomor 12 itu tidak diatur per minggunya. Karena ini dimaksudkan agar Bapak Ibu lebih fleksibel dalam penerjemahan di dalam penjadwalan di setiap minggunya. Contohnya semisalkan ini ada mata pelajaran agama itu ada 108 minggu. Berarti kalau normalnya dalam satu semester ada 18 minggu, berarti 2 semester 36 minggu, berarti ini kita bagi menjadi 36 minggu. Nanti dapatnya adalah 3, berarti kan begitu Bapak Ibu ya. 108. Begitu juga 144-nya atau 216-nya. Itu pembagian per minggunya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih fleksibel. Apakah diperbolehkan bobotnya lebih besar? Silahkan. Ketika satuan pendidikan sudah mahir dalam membagi bobot terkait dengan per minggunya, itu dipersilahkan. Nah, di sini nanti akan ada namanya alokasi intrakurikuler dan kemudian alokasi proyek. Bapak Ibu perlu diingat bahwa alokasi proyek ini masih dipahami bahwa pembagiannya itu 108 ditambah 36. Contohnya pendidikan agama baru dibagi. Nah, ini yang keliru sehingga yang dibagi bukan 144-nya, tapi untuk intrakurikuler cukup 108-nya, 216 dan lain sebagainya. Cukup yang di sini yang kemudian dibagi menjadi jam per minggu di intrakurikuler.
Suara saya masih terdengar ya? Tes? Masih Pak, Oh ya, masih. baik. Masih, Pak. Nah, lalu kemudian Masih, untuk Pak. alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nah ini baru kemudian bukan punyanya mata pelajaran tertentu, tapi punya alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang jumlahnya 252. Nanti di masing-masing jenjang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Saya ini hanya mencontohkan di jenjang SD kelas 1 yang ada perbedaannya mungkin di sini juga tidak ada bahasa Inggrisnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti akan muncul baru di kelas 3. Nah, alokasi proyek ini Bapak Ibu tidak digabung dengan intrakurikuler, namun dia kalau alokasi proyek itu tersendiri. Nanti di hari ketiga akan ada pembahasan tentang pengembangan proyek P5 ini akan dibahas secara khusus Bapak Ibu. Jadi tenang saja Bapak Ibu yang hari ini ikut, itu Bapak Ibu kami harapkan ikut juga di besok karena besok akan dibahas tentang pembelajaran dan asesmennya, lalu kemudian hari Jumatnya akan dibahas khusus tentang P5-nya. Jadi ini saya hanya mengantarkan Bapak Ibu untuk memahami secara umum dulu terkait dengan bagaimana struktur itu bisa dipahami. Begitu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian yang terakhir sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, saya ingin menunjukkan CP-CP-nya. Nah, kebetulan kami kemarin sudah memecah Bapak Ibu CP-CP sesuai dengan mata pelajaran, nanti juga akan kami share linknya, terus Bapak Ibu bisa mendownload CP-CP yang sesuai dengan permen yang terbaru. Tentu Bapak Ibu nanti dipersilakan saja untuk kemudian membuka dan kemudian mendownload ya. Kalau dokumennya sebetulnya dalam satu dokumen itu ada 2000 sekian Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu akan kesulitan untuk kemudian membuka CP-CP tersebut, sehingga kami berusaha untuk memecah itu menjadi capaian-capaian yang sesuai dengan mata pelajarannya. Nanti seperti itu. Mohon izin saya buka dulu capaian pembelajaran. Iya, baik. Ini Bapak Ibu capaian pembelajarannya. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Sudah Bapak. Ya, ini Bapak Ibu CP-nya, yaitu CP capaian pembelajaran SKB nomor 32. SKB nomor 32 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran. Jadi There's nothing to stop here. Check if the device is on your home Wi-Fi network. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan kemudian membuka ya. Ini dokumen CP-nya kalau secara keseluruhan ada 2042 halaman, tapi kami sudah membaginya menjadi bagian-bagian tertentu, mungkin fase fondasi sendiri atau PAUD, terus kemudian nanti ada di halaman di dokumen satu lagi nanti ada IPA, IPS dan sebagainya. Itu nanti Bapak Ibu, kami memudahkan Bapak Ibu untuk kemudian membaca dan melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan capaian pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menemukan di capaian pembelajaran ini, mungkin Bapak Ibu melihat capaian pembelajaran yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud yang aturan yang kemarin ya, mungkin ada di sini juga karena mungkin tidak semuanya ada di sini karena saya lihat beberapa saya cek belum ada begitu. Tapi ada beberapa yang penambahannya juga banyak seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa diskusi karena waktu kita masih cukup lumayan. Jadi harapan kami nanti ada Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan CP, TP, dan ATP sehingga Bapak Ibu punya frame pemahaman yang baik, termasuk juga dengan miskonsepsi yang beredar. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator juga, Bukus mungkin bisa membantu memandu terkait dengan diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih atas penyampaian sesi dari Pak Nanang ya, Bapak dan Ibu sekalian. Suara saya kedengaran Pak?
Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke, makasih Bapak dan Ibu. Ini menarik sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi sebagaimana yang tadi kami sampaikan awal tadi terkait dengan hasil refleksi kami dalam pelaksanaan implementasi Merdeka, memang masih banyak satuan pendidikan yang masih masih memiliki banyak pertanyaan ya Pak terkait dengan bagaimana setelah sudah mendaftarkan sebagai sekolah pelaksana IKM lalu di-SK-kan oleh dalam SK BSKP, apa yang harus dilakukan? Nah, Bapak dan Ibu tentunya yang akan dirubah pertama adalah kita merubah mindset ya Bapak Ibu ya. Kita merubah mindset bahwa pembelajaran yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan, dan terutama juga Bapak dan Ibu yang perlu dilakukan adalah seperti disampaikan oleh Pak Nanang terkait dengan perubahan di dalam struktur kurikulumnya ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Perubahan di struktur kurikulum sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 itu mungkin boleh menjadi pedoman Bapak sekalian. Kemudian juga Bapak dan Ibu tentunya kita memerlukan dalam mengimplementasikan kurikulum apapun, tentunya kita membutuhkan yang namanya perencanaan pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nanang terkait dengan pelajaran yang menjadi acuan bagi kita semua, bagi Bapak dan Ibu, guru terutama, bagaimana bisa mengidentifikasi kompetensi-kompetensi dan juga materi-materi ajar yang esensial yang disampaikan kepada peserta didik kita. Sehingga konsep kurikulum Merdeka bahwa tidak hanya tidak belajar semata target kurikulum, tetapi fokus kepada hasil belajar peserta didik, terutama mengembangkan kemampuan literasi, numerasi, dan pengembangan karakter. Sehingga itu menjadi penting sekali buat Bapak dan Ibu sekalian untuk memahami capaian pembelajaran sesuai dengan keputusan yang terbaru yaitu di nomor 032 tahun 2024 yang barusan ditampilkan oleh Pak Nanang. Nah, untuk sesi ini Bapak dan Ibu nanti kita akan berakhir di pukul 15 dan besok akan dilanjutkan dengan tema webinar terkait dengan pembelajaran dan penilaian. Nah, untuk menjadi fondasi sebelum kita memasuki di sesi lanjutan untuk besok, materi yang disampaikan oleh Pak Nanang terkait dengan capaian pembelajaran yang terbaru di tahun 2024 itu perlu kita pahami secara maksimal Bapak Ibu hari ini, sehingga silakan jika ada yang ingin didiskusikan kami berikan waktu kepada Ibu dan Bapak sekalian. Sepertinya ini sudah banyak sekali Pak Nanang yang respon dan bisa apa? Iya Bu, ada banyak ini ada. Ya ada banyak sekali, mungkin saya tidak bisa melihat. Tadi Ibu Endang ini. Kedengaran ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Ya, dengar suaranya nggak jelas. Oke, mungkin Bapak dan Ibu yang bantu siapa nih? Bentar, Pak. Ya, yang ada Bu Endang. Bu Endang ini, Bu Endang ya, Febrianti nomor 1. Ya. Bu Endang Febrianti, lalu satu lagi Pak. Ada SD Impres Akima. Nanti satu-satu mungkin Bu Endang dulu. Silakan Bu Endang dari Pak. Agak susah nih saya layar zoom-nya agak kecil. Bu Endang tidak ada. Dan ada SD Impres Aikima Wamena. Silakan. Silakan Pak. Ibu. Silakan Pak. SD Impres Aikima. Pak siapa ini namanya? Rijal kan? Siapa ini? Halo Pak. SD Impres Aikima Wamena. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan di-unmute. Atau belum? Halo, Ibu. Silakan Bu. Bapak. Bu Endang tadi nggak ada ya, Bu? Nggak jadi ya Bapak Ibu? Bu Endang nggak jadi. Dia. Oh ini. Oh tidak ada lagi. Bu Margarita Abraham dari SD Impres. Tadi dari SD Aikima juga tidak jadi. Dari Bu Margarita. Ya, baik. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Nanang, Ibu Pus yang saya hormati. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk penjelasannya yang begitu luar biasa terkait dengan
menganalisis CP, terus merumuskan TP, dan juga menyusun ATP. Tadi dari penjelasan Pak Nanang itu ada ada 3 konsep ya, 3 konsep dalam merumuskan TP. Jadi yang pertama itu dalam merumuskan TP itu harus memuat ada 2 komponen utama, yaitu kompetensi dengan lingkup materi. Terus kemudian yang kedua itu harus termuat, konsep yang kedua ya, itu harus ada termuat kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian yang ketiga itu dalam merumuskan TP, tujuan pembelajaran harus ada kognitif, terus yang kedua dimensi pengetahuan dan prosedur. Nah, kalau misalnya yang saya pahami dulu ya, mungkin itu dulu, bahwa dalam merumuskan TP itu ada 3 komponen utama yang harus termuat di dalamnya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, dari 3 konsep yang dijelaskan tadi oleh Pak Nanang, yang mau saya tanyakan, mungkin karena ini SMA tergabung dalam Zoom ini sehingga dia agak general, sehingga yang saya mau tanyakan mungkin untuk khusus kami yang SD, kira-kira konsep yang mana sih yang lebih ideal ke kami? Apakah konsep yang dalam merumuskan TP harus memuat 2 komponen utama, yaitu kompetensi dan tujuan pembelajaran, ataukah 3-3? Jadi yang lebih ideal itu yang mana? Mungkin jadi recommended untuk dipakai dalam merumuskan TP, ataukah 3 konsep ini harus dipakai dalam merumuskan TP? Itu yang pertama, Pak. Terus kemudian yang kedua, dari satu contoh perumusan TP tadi itu terlihat di situ ada 2 KKO yang terlihat kayak misalnya tadi TP-nya itu tentang hukum Newton, Pak. Itu ada 2 KKO, menjelaskan dan menceritakan. Apa yang mau saya tanyakan, bolehkah Pak, di dalam merumuskan satu TP, haruskah ada lebih dari 1 KKO? Karena di situ tergambar ada 2 KKO kalau tidak salah. Jadi itu 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama itu dari konsep, di dalam hal-hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan TP itu ada 3 konsep yang tadi Pak Nanang sudah jelaskan. Kira-kira yang ideal itu untuk dipakai itu yang mana? Ataukah 3-3-nya harus dipakai? Terus kemudian yang kedua itu, pertanyaan yang kedua, dalam merumuskan TP haruskah termuat dalam satu TP itu harus lebih dari 1 KKO, atau karena tadi satu contoh TP yang tadi dijelaskan tentang hukum Newton tadi itu ada menjelaskan dan menceritakan. Jadi haruskah lebih dari 1 KKO? Mungkin itu yang saya minta pencerahan, Pak. Terima kasih. Oke, mungkin makasih Bu Margarita. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu ya Pak Nanang, karena kelihatannya pertanyaannya panjang gitu ya. Iya, baik, oke. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin ini saya share dulu sedikit terkait dengan tadi biar nggak kehilangan jejaknya itu ya. Jadi oke, baik. Sebetulnya konsep dalam menyusun pembelajarannya sebetulnya yang saya sampaikan itu 1, tapi 1 ini memuat 3 aspek. Jadi ada kompetensinya, lalu ada konten dan variasi. Nah, kompetensi ini mungkin dia memuat juga terkait konten ini memuat tadi pengetahuannya. Jadi kalau kita asosiasikan begini, dalam menyusun tujuan yang baik, konsep tujuan yang baik atau tujuan yang baik itu memuat 3 aspek ini, yaitu kompetensi. Kompetensi itu terkait dengan apa? Kompetensi berarti adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Jadi dia tadi KKO-nya, kalau Ibu tadi mau mencontohkan adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya itu yang mana, gitu. Jadi itulah kompetensinya. Kalau kontennya berarti mata pelajarannya berkaitan dengan substansi mata pelajarannya apa. Kalau variasinya berarti kemampuan untuk keterampilan berpikir kritisnya apa saja, terus bagaimana yang diperlukan ya dikuasai oleh siswa. Contohnya tadi mungkin mengevaluasi, terus kemudian kreatif, memprediksi, menganalisa. Nah, terkait dengan nyambung juga, jadi yang ideal sebetulnya ini bisa dipakai untuk semua jenjang ya. Semua jenjang itu ketika menyusun satu atau menganalisis tujuan pembelajaran, ya tujuan itu memuat 3 komponen, 3 aspek ini. Apakah dia memuat kompetensinya atau kata kerja operasionalnya dia yang bisa kemudian diamati, lalu kemudian
kontennya itu tentang apa, karena kan masing-masing mata pelajaran akan punya konten masing-masing. Lalu kemudian variasinya, variasi terkait dengan apanya? Terkait dengan kemampuan berpikir kritisnya seperti apa dalam menyelesaikan masalah. Itu mungkin dalam menyusun tujuan, konsep tujuan pembelajaran itu yang perlu dipahami ketika kita nanti mungkin mendapatkan contoh-contoh tujuan pembelajaran, karena kita sama-sama tahu tujuan pembelajaran yang disusun guru itu banyak, tapi tidak semua tujuan pembelajaran bisa kita pahami dengan baik. Maka kita perlu satu konsep yang itu memuat yang perlu kita pahami betul-betul bahwa ini disebut tujuan pembelajaran yang baik. Tentu apakah diperbolehkan satu tujuan pembelajaran memuat lebih dari satu kompetensi atau KKO, kata kerja operasional? Ya tentu boleh saja. Berarti ketika itu adalah menceritakan, menjelaskan dan menceritakan, berarti dia tadi saya contohkan ada dua ya. Ini contohnya menjelaskan dan menceritakan, berarti dia menjelaskan, menceritakan dengan fenomena yang ada di jari. Mungkin menjelaskan hukum Newtonnya dulu, berarti dia menjelaskan terkait, tapi belum tentu dia ketika menjelaskan bisa menceritakan fenomenanya apa yang terjadi di dalam kesehariannya. Contohnya saya mau ubah terkait dengan hukum Newtonnya, misalkan menjelaskan terkait dengan kalau di SD mungkin konsep bangun ruang begitu ya. Menjelaskan konsep bangun ruangnya apa menggunakan kata-kata sendiri. Terus kemudian menceritakan bangun ruang itu adanya di mana saja. Oh, berarti ada di bangunan, ada di misalkan di lingkungan sekitar apa. Yang menggambarkan bangun ruang tentunya kan begitu. Jangan sampai kemudian kalau dalam taksonomi Bloom dia menjelaskan, berarti kalau hanya menjelaskan dia berada di mana, menceritakan di mana. Itu C1, C2-nya dia dapat begitu ya. Berarti satu tujuan pembelajaran ketika kita ingin mengukur dari segi kognitif terkait dengan konsepnya taksonomi Bloom, berarti tujuan pembelajaran kita itu bisa mencakup dua tingkatan kognitifnya seperti itu. Kalau ilmu pengetahuannya jelas berarti hukum Newton atau bangun ruangnya tadi. Kata-kata sendirinya di mana? Variasinya. Mungkin kurang lebih penjelasannya seperti itu, Bu. Jadi nanti memang akan beredar banyak sekali contoh-contoh tujuan pembelajaran yang itu kadang enggak pakai KKO-nya enggak ada. Ini maksudnya apa? Dia cuman siswa mengetahui gitu aja, atau mungkin hukum Newton bla 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 gitu aja. Tapi dia tidak menjelaskan sama sekali atau tidak ada KKO-nya sama sekali. Itu mungkin nanti, atau mungkin tidak ada variasinya di situ hanya. Atau bahkan yang lebih parah tidak ada kontennya. Nah, itu nanti di dalam tujuan-tujuan, karena banyak sekali yang beredar. Mungkin contoh-contohnya Bapak Ibu nanti bisa lihat ya, contoh-contohnya itu terkadang tujuan-tujuan yang dituliskan itu cukup jelimet, cukup panjang ya. Siswa mampu bla bla bla, bahkan di situ kalau kita analisis lebih lanjut KKO-nya itu ada 4 atau 5 itu ya. Apa harus sebanyak itu? Enggak juga gitu. Yang perlu kita pahami adalah KKO itu menjawab level kognitif yang mana, kan itu sebetulnya. Jadi kalau kita mengetahui KKO itu menjawab level kognitif yang mana, sehingga kita tahu tingkat kesulitan dalam tujuan ini ditaruh yang mana juga kan gitu. Dalam konsep tujuan pembelajaran berarti dia tidak mungkin ditaruh di awal, berarti dia ditaruh di akhir ketika memang dalam konsep kognitif taksonomi Bloomnya dia ada di C6 atau C5 seperti itu. Kalau di C1, C2 mungkin baru tahap-tahap awal menjelaskan, menceritakan. Tapi kalau nanti sudah mengevaluasi, nah ini mungkin tidak mungkin dia tujuannya ada di awal seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Gita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nanang. Mudah-mudahan terjawab ya, Bu Margarita. Ya, yang sudah ya Ibu. sampaikan tadi. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Masih kami berikan kesempatan Bapak Ibu. Ini ada Ibu Gabriela ya. Jika masih bergabung, silakan Bu. Silakan Ibu Gabriela. Nanti lanjut kalau ada berikutnya ada Pak Santosa. Ya, Santosa. Silakan. Dua ya Pak Nanang ya sekaligus supaya nanti ada banyak yang boleh silakan. Silakan Ibu, Bapak.
Ya, bisa langsung Bu Gabriela pertanyaannya. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu, silakan. Selamat sore. Bisa langsung ke pertanyaan Ibu, mari silakan. Ini gangguan lagi nih. Tunggu ya, Bu. Oke, baik, mungkin sambil menunggu Bu Gabriela, mungkin bisa kami persilakan untuk, mungkin ada dari TK ini Pak, ada dari PAUD ya, dari PAUD TK Martin Luther mungkin ya Pak. Iya, silakan. Tadi sudah jenjang SD, sekarang kami ajak Bapak Ibu ya ambil dari jenjang PAUD lagi ya Pak. Oke Pak Faisal, minta tolong Pak. Dari PAUD TK Martin Luther, kita masih bergabung. Halo Ibu, Bapak. So, kalau belum ada, mungkin kami pindah ke SD YPPK Santa Petrus. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada sekolah kami SD YPPK Santo Petrus. Di sini kami cuma mau bertanya, mengapa ada pembagian fase dalam kurikulum Merdeka, Bu? Oke, baik. Kemudian, apa hubungan fase ini di dalam rapotnya, Bu? Baik. Sekali lagi, Baik, Ibu. terima kasih. Iya, Itu mohon aja, izin Bu. namanya Ibu, nama Ibu, namanya wakili sekolah ya Bu ya? Salubi. Ya, Bisa dulu Ibu. pakai nama sekolah. Kami satu sekolah, Bu. Silakan Pak Pak, ikut Nana. kegiatannya. Iya. Baik, ini pertanyaannya cukup kompleks ya. Kenapa sih dia dibikin fase? Nah, dalam konsep kurikulum merdeka sebetulnya secara hierarki kita mengenal, kalau dulu kita mengenal itu tujuan-tujuan pembelajaran itu per tingkatan, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, terus kemudian dipisah lagi, 6, 7, 8 gitu ya. Sekarang itu per fase. Kenapa sih kemudian per fase gitu ya? Fase A itu berarti terdiri atas 2 tingkat. Nah, diharapkan memang capaian pembelajaran ini itu tidak selesai di fase tertentu, tidak selesai di tingkat tertentu, sehingga itu memberikan fleksibilitas satuan pendidikan atau guru untuk menyelesaikan sesuai dengan fasenya. Nah, bisa jadi seperti ini. Contoh konkret di dalam implementasinya seperti ini itu. Siswa kelas 3-4, misalkan kelas 3 itu dia belum bisa membaca. Seharusnya kemampuan membaca menulis berhitung itu ada di fase 1-2. Berarti bagaimana kemudian itu bisa diberikan fasenya yang kemudian harus ikut gitu ya. Siswanya mungkin tetap naik kelas, kelas 3 atau kelas 2 begitu, tapi fase membaca menulis berhitungnya dia bawa lagi ke tingkat dia. Sehingga itu memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk kemudian mengetahui kebutuhan sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Kalau seperti dulu ya ditinggal seperti itu. Kalau misalkan dia nggak selesai di kelas 1 ditinggal terus kemudian lanjut ke kelas 2. Padahal fase kalau dalam kurikulum merdeka fase itu mencakup 2 tingkatan, bahkan lintas fase pun diperbolehkan. Apabila kebutuhan peserta didik itu misalkan beberapa kasus misalkan di kelas-kelas besar 5, 6 atau SMP belum bisa membaca. Apakah kemudian dia ditinggal? Enggak. Maka kemudian dia harus mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan fasenya. Padahal membaca menulis berhitung itu ada di fase A dan B, misalkan seperti itu ya. Maka yang dibawa fasenya apa? Kebutuhan dasarnya dia membaca menulis berhitung. Walaupun dia berada di fase E, F atau fase D, ya dia tetap dapat fase A, yaitu membaca menulis berhitung, tidak kemudian ditinggal seperti itu. Nah,
Lalu apa kaitannya fase di rapor pendidikan? Di rapor pendidikan sebetulnya kan tetap munculnya adalah capaian pertingkatan, karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa fase itu adalah mencakup dua, tetapi fase itu akan dibagi menjadi tujuan, dan tujuan itu akan dibagi menjadi alurnya. Nah, ketika capaian sudah dibagi menjadi tujuan, lalu kemudian dibagi lagi menjadi alur tujuan pembelajarannya, itu akan didapatkan mana di kelas 1 semester 1, mana di kelas 2 semester 2. Mana di kelas 2 semester 1, mana di kelas 2 semester 2. Sehingga dalam kaitannya rapor ya sebetulnya kaitannya secara eksplisit nggak ada karena sudah dibagi di awal di tujuan pembelajarannya dan alur tujuan pembelajarannya. Nah, menjadi kesulitan ketika sekolah atau satuan pendidikan itu tidak menentukan tujuan pembelajarannya ada di fase berapa atau tidak melakukan kolaborasi. Nah, maka kemudian dalam menyusun alur tujuan pembelajaran atau menyusun tujuan pembelajaran, guru di fase-fase tertentu itu wajib kolaborasi. Sehingga nanti ketika penentuan sejauh mana mata pelajaran tertentu, dia tujuan-tujuan tertentu, guru itu akan tahu, oh yang ini di sini, yang ini di sini. Jangan sampai nanti guru yang kelas 2 ngambil tujuan yang kelas 1 atau guru yang kelas 1 ngambil tujuan yang kelas 2. Karena sama itu, guru kelas 1 juga menggunakan CP fase A, guru kelas 2 juga menggunakan CP fase A. Mereka menyusun sendiri sehingga nanti akan bertubrukan. Menurut guru kelas 2, ini sudah saya berikan di kelas 2. Menurut guru kelas 1, ini sudah saya berikan di kelas 1. Nah itu, kalau dalam rapor saya kira tidak akan menjadi problem masalah karena rapor tetap akan mengacu pada mata pelajaran tertentu karena pembagiannya fase itu hanya pembagian capaian pembelajaran, tapi fase itu juga mencakup mata pelajaran tertentu. Jadi dia bukan mata pelajaran digabung menjadi fase, bukan, tapi mata pelajaran dibalut dalam fase. Jadi kalau mata pelajaran agama fase A itu berarti agama itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B 3, 4, fase C dan seterusnya begitu ya. Jadi tinggal nanti menerjemahkan saja. Saya kira tidak menjadi masalah. Begitu ya, terima kasih. Mungkin kalau Bukus ada tambahan Ibu terkait dengan kenapa sih per fase mungkin seperti itu. Boleh silakan ya. Kira sudah disampaikan tadi ya Pak ya tanggapannya. Yang tua dulu ya. Gitu ya, Ibu. Begitu Ibu ya, terima kasih. Pastikan saja bahwa Ibu dan Bapak yang mengimplementasikan Guru Merdeka, terutama yang baru implementasi tahun 2024-2025 itu sudah memiliki dokumen yang dimaksud oleh Pak Nanang tadi ya, terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan berdasarkan fase ya, fondasi, fase A, fase B, fase C untuk dasar, fase D-nya untuk SMP yaitu 7, 8, 9 dan untuk SMA adalah fase E dan 10, 11-nya 12 fase F gitu ya Bapak dan Ibu. Pastikan Bapak dan Ibu sudah membaca fase-fase tersebut dan tambahan saja Pak sedikit ketika Bapak dan Ibu sudah sebenarnya bisa Bapak bisa mengaksesnya, dokumen tersebut bisa diakses di platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu. Di situ ada kumpulan dokumen regulasi Bapak dan Ibu. Termasuk Permendikbud nomor 12 tahun 2024 yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang. Mohon Bapak dan Ibu karena ini untuk webinar kita hanya menyampaikan overview ya Bapak dan Ibu dan nanti sebagai pra saja nanti ke depannya ketika Bapak dan Ibu ingin mendalami nanti tentunya CP yang sudah dibagi dalam fase tersebut itu nanti bisa dieksplorasi dan Bapak Ibu bisa bersama-sama bersamakan Pak Nanang tadi. Mohon izin Pak. Tadi disampaikan bahwa Bapak dan Ibu guru dengan fase yang sama itu diharapkan bisa duduk bersama untuk bisa membedah secara bersama-sama kompetensi apa saja, materi apa saja yang ada di dalam fase tersebut sehingga apa yang sudah diberikan di kelas 1 itu tidak akan lagi terulang lagi di kelas atau jenjang berikutnya. Seperti itu Ibu dari SDY PPK Santo Petrus. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa dieksplorasi untuk capaian pembelajaran SKD nomor 032 sebagai topik hari ini. Pak Nanang ada izin yang resen banyak, tapi waktu kita terbatas. Iya. Namun mungkin ada satu dari di chat tadi bisa ditanggapi ya Pak, dulu supaya kita berkeadilan sosial. Izin Pak, mungkin bisa sudah dapat ya Pak pertanyaan yang atau perlu saya bacakan? Yang mana?
Pertanyaan gini Pak, izin bertanya, jika TP bisa lebih dari satu kompetensi, bagaimana dengan asesmennya? Bukankah asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan? Itu Pak Nanang kurang lebih pertanyaannya, mohon izin tadi saya bantu untuk Oh iya. Mohon izin Bu, diulangi Bu, saya tidak ulang ya. mendengar. Ya. Jika TP bisa lebih dari satu kompetensi, bagaimana dengan asesmennya? Bukankah asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan? Oke. TP-nya lebih dari satu kompetensi nih, gimana ngukurnya Pak? Iya. Bagaimana? Baik. Jadi tujuan pembelajaran itu kan tujuan yang goal akhirnya ya. Tapi kan dalam tujuan itu nanti ada tujuan kecilnya lagi. Misalkan satu tujuan pembelajaran itu, misalkan mengenalkan hukum Newton, tadi saya mau contohkan biar nyambung yang tadi Bu ya. Mengenalkan hukum Newton itu kan tidak cukup satu kali pembelajaran ya, mungkin 2 kali, 3 kali, 4 kali begitu ya. Nah, berarti pertemuan yang pertama, tujuan pembelajarannya apa? Itu kan akan disesuaikan dengan seberapa dalam atau seberapa banyak informasi yang Bapak Ibu berikan. Contohnya, misalkan di pertemuan pertama Bapak Ibu baru menyampaikan konsep Newtonnya, misalkan seperti itu pertemuan pertama, karena memang waktunya hanya 2 JP, misalkan. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu menyampaikan bagaimana memahaminya, menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang berikutnya apalagi seperti itu. Sehingga tujuan pembelajaran itu menjadi tujuan akhir, namun bukan menjadi tujuan di setiap kegiatannya. Mungkin kegiatannya bisa beberapa kali. Tetapi ketika tujuan pembelajaran itu selesai hanya 1 kali, berarti ya tujuan pembelajaran itu adalah tujuan kegiatan saat itu juga. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang ditanyakan tadi, kalau tujuan pembelajaran itu memuat lebih dari beberapa kompetensi atau tujuan-tujuan kecil yang di aktivitas kegiatannya. Sehingga asesmennya itu nanti, itu berdasarkan hari itu belajar sampai mana tentang Newton. Nah, asesmen akhirnya berarti asesmen terkait dengan topik Newtonnya tadi, itu beberapa kali pertemuan baru kemudian asesmen, kan seperti itu. Sehingga Bapak Ibu akan melakukan asesmen yang pertama itu, asesmen terkait dengan apakah anak-anak mengetahui, bisa memahami dulu, lalu kemudian asesmen pertemuan yang kedua nanti mungkin bagaimana dia mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, lalu kemudian asesmen yang ketiga apalagi seperti itu. Nah, itu akan disesuaikan sehingga tujuan-tujuan yang sudah dituliskan Bapak Ibu bisa jadi itu dilakukan lebih dari 1 kali 2 kali pertemuan. Nah, itu nanti disesuaikan, kecuali ya ini dalam implementasinya Bapak Ibu, oh ini cukup 1 kali saja Pak, tujuannya dilakukan bisa 1 kali pertemuan selesai, ya itu silahkan. Itu yang menentukan kebebasannya itu ada Bapak Ibu sendiri, sehingga asesmennya pun akan mengikuti ya. Maka kita kenal mungkin asesmen formatif itu dalam proses pembelajaran, sebelum dan sesudah. Nah, itu silakan Bapak Ibu mau gunakan yang mana. Nanti ada lagi asesmen formatif yang itu akan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian beberapa kompetensi atau topik dalam mata pelajaran tertentu. Itu biasanya di akhir semester, berarti 1 semester ada 1 tahun ada 2 kali asesmen sumatifnya. Tetapi kalau formatif, Bapak itu bisa lakukan sebelum, sesudah, selama proses, silahkan saja. Dan itu metodenya beragam ya, seperti itu kurang lebih. Terima kasih. Si Pak Nanang, satu lagi di chat juga nih Pak, menarik pertanyaan-pertanyaan itu yang di chat juga menarik juga ya Pak. Ini terkait dengan, saya bacakan ya Pak ya. Jika peserta didik di fase A, kelas 2 belum tuntas literasi dan numerasinya, apakah dinaikkan ke kelas 3 pada fase B? Ini relevan sekali nih Pak dengan kondisi ya. Kondisi ya Pak, silakan Pak Nanang. Baik, gini. Sebetulnya besok akan dibahas ya, dalam panduan pembelajaran itu akan dibahas bagaimana Bapak Ibu menentukan kelulusan. Jadi di panduan yang baru edisi revisi pembelajaran dan asesmen itu nanti sebetulnya akan dibahas di sana ya. Tapi paling enggak Bapak Ibu sudah punya atensi ya. Ini relate sekali atau sesuai dengan kebutuhannya. Gimana ya kalau dia nggak selesai ya. Nah, sebetulnya permasalahan tidak selesai itu kenapa? Ketika yang terjadi adalah dia tidak masuk kelas, misalkan dari 1 semester dia bolongnya 20 gitu ya.
Otomatis kan ketika dia tidak masuk ya tidak selesai kan. Logikanya kan seperti itu ya. Walaupun ada juga yang anak nggak masuk tapi dia juga mungkin pembelajarannya tuntas juga gitu ya. Karena mungkin dia punya bakat tertentu sehingga dia tidak perlu banyak masuk sekolah, tapi dia juga mengerti di rumah belajar misalkan. Tapi itu kan kondisi yang langka ya. Tapi kebanyakan adalah ketika anak banyak nggak masuk, maka nggak akan tuntas tuh literasi numerasinya. Nah, literasi numerasi itu ada beberapa hal Bapak Ibu ya. Kalau kita pahami nanti ada literasi numerasi dasar atau literasi numerasi yang kemudian ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan melalui asesmen nasional. Kalau literasi numerasi yang dasar ini yang kalau SD tadi mungkin dasar dulu ya, literasi numerasi yang membaca, menulis, berhitung. Kalau nggak selesai, tetapi ada catatannya Bapak Ibu, kalau dia masuk rajin, terus kemudian tidak ada hal-hal yang menghalangi dia terkait dengan karakternya gitu ya. Tetapi ada hambatan dalam belajar, ya mungkin dia naik kelas, tetapi kemudian literasi numerasinya diajarkan lagi di fase berikutnya. Itu disarankan dalam panduan asesmen seperti itu. Jadi, tapi ada catatan yang lainnya ketika anak itu misalkan tidak masuk dalam satu semester, masuknya cuma dua kali, 3 kali, begitu ya. Dengan kondisi terbalik, dia malah paham literasi numerasi, tapi karakternya tidak baik. Nah, itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu untuk tidak menaikkan kelas, untuk ke kelas selanjutnya. Nah, dalam panduan asesmen dan pembelajaran itu ada penghitungannya. Nanti ada menggunakan prosentase, ada menggunakan skor, ada menggunakan macam-macam. Dan pertimbangan itu diberikan sepenuhnya kepada Bapak Ibu di sekolah ya, untuk menentukan apakah anak ini lanjut atau enggak. Tetapi apapun itu, saya meyakini bahwa Bapak Ibu akan memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik sehingga menentukan siswa ini lanjut atau enggak akan sesuai dengan kebutuhannya juga ya. Kan enggak tega juga ya, misalkan dia masuknya rajin, terus kemudian dia karakter baik, tapi dia ada hambatan belajar sehingga nggak tuntas literasi numerasinya, terus tinggal kelas. Itu kan dalam prinsip asesmen berkeadilan itu kan tidak adil seperti itu. Begitu juga kalau misalkan nggak pernah masuk cuma Senin Kamis begitu ya. Terus kemudian sama guru melawan, terus karakternya mungkin belum terbangun dengan baik, terus kemudian Bapak Ibu karena dia pintar, kita naikkan kelasnya saja. Itu juga akan menjadi pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu punya kewenangan utuh